itu di dalam roh. Nah, Alkitab bilang kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ini yang saya lihat dari teman-teman. Teman-teman tidak menjauh, malah tetap going strong. Di PD-PD saya lihat teman-teman tetap going strong, memuji dan menyembah Tuhan. Ini sangat membanggakan. Apresiasi yang tinggi, makanya saya pakai topi. Karena saya sungguh-sungguh mau angkat topi untuk teman-teman semua gitu ya. Sekarang copot topinya. Saya mau angkat topi untuk teman-teman semua. Komitmennya jelas dan teman-teman sudah mengambil pilihan yang tepat. Karena apa-apa yang menguatkan roh kita melemahkan daging kita. Karena apa-apa yang menguatkan roh kita melemahkan daging kita. Galatia 5 ayat 16 bilang, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika aku kuat di dalam roh, iblis lemah di dalamku. Ketika roh mempesonaku, dunia tidak lagi menggiurkan, dunia bahkan tidak lagi menakutkan bagiku. Nah, teman-teman sudah memilih hal yang tepat. Teman-teman memilih Roh Kudus. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi dalam semua tantangan, teman-teman memilih menguatkan roh. Dengan demikian, daging akan lemah. Dengan demikian, dunia pun bukan jadi ancaman. Dengan demikian, iblis kita kalahkan. Amin. Oleh karena itu, saya nggak mau ngomong lebih panjang lagi dari ini, tapi saya mau tinggalkan teman-teman dengan pantun gitu. Saya ini lagi pengen kreatif gitu ya teman-teman ya, karena happy dengar banyak yang datang gitu ya. Keren banget. Kurang lebih seperti ini, bukan pantun lah, puisi. Aku menjaga rohku tetap berada dalam tubuhku. Kuabaikan dorongan ragaku untuk melarikan diri keluar melalui jendela, untuk pergi ke tempat lain selain di tempat ini, untuk membayangkan masa depan dan mengingat masa lalu, untuk pergi ke saat lain selain di saat ini. Dengan lembut, lagi teguh, ku jaga pikiranku di sini, dalam tubuhku, saat ini, di ruangan ini, bersama orang-orang terbaik ini. Karena kami tahu Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Teman-teman, selamat bersekutu, selamat memuji dan menyembah Tuhan, selamat dikuatkan di dalam roh, dan kita akan berkemenangan apapun yang sedang terjadi. Amin. Selamat melayani semua, selamat memuji, menyembah Tuhan. Thank you, Ko Ferdi. Boleh dong sekali lagi kita kasih reaction love atau applause. Boleh sambil tepuk tangan di video ataupun dikasih pakai emoticon yang ada di Zoom. Pengen angkat topi juga buat Ko Ferdi, tapi topi gue nggak bisa diangkat gitu ya. Oke teman-teman, Ko Ferdi thank you untuk penguatannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggilkan Ko Beni dan Ko Agung untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan siang hari ini. Silahkan Ko Beni. Oke, baik. Thank you Sis Ellen, thank you Bro Ferdi buat penyemangatannya yang luar biasa. Ya tentunya dalam suasana yang masih pandemi, kita masih belum selesai juga. Tapi saya sama kagetnya bersama dengan Bro Ferdi ketika dikasih tahu bahwa pesertanya mencapai 150 lebih, 180 bahkan yang akan ikut pada siang hari ini. Ya, dan semuanya dari PD OMPKK, dari seluruh Keuskupan Agung Jakarta. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Ya, ini luar biasa dahsyat. Dan kita mau menghadapi pandemi ini dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Sebab Filipi 4 bab 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Maka teman-teman semua, saya mau mengajak teman-teman untuk bersukacita. Ya, kasih senyumnya di depan kamera. Ya, kasih senyum yang paling manis semuanya, supaya kita boleh menunjukkan sukacita kita yang luar biasa. Sebab Tuhanlah sumber sukacita dalam hidup kita. Amin. Saya minta kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita pada saat ini. Kita mau datang, sebab hari ini hari yang sudah Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Kita mau bersukacita dalam Tuhan. Dengan penuh hati kami bersukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
bersuka dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Semua katakan dengan penuh sukacita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka, bersuka citalah. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Wajah yang penuh sukacita, berikan senyum yang paling manis bagi Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Semua, mari kita bersuka. Dengan penuh sukacita kami nyatakan Tuhan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Semua siap? Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Siapa sumber sukacita kita? Bersuka di dalam Tuhan. Tuhan, lambaikan tanganmu, katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka, sukacitalah. Amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi dong, kasih senyumnya bagi Tuhan dan bagi teman-teman kita semua. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka, sukacitalah, sing haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Semua siap? Tepuk tangan di atas kepala semua sama-sama ya. Kita katakan dengan penuh sukacita. Come on. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Sebab Tuhan adalah sumber sukacita dalam kehidupan kami. Sing bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersemua siap? Lebih lagi kami nyatakan dengan penuh sukacita Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka, sukacitalah, haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang lagi katakan sekarang. Dengan penuh semangat sekarang. Bersuka, bersuka citalah. Kami bersuka cita di dalam Engkau, dan kami berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia sumber sukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang siang ini, saat ini merasakan sukacita Tuhan? Berlambaikan tangan. Oh haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kita saat ini. Baik teman-teman yang terkasih, dalam suasana penuh sukacita pada saat ini, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, sungguh tiada henti-hentinya kami mengucap syukur atas setiap rahmat, kasih, anugerah, cinta-Mu Tuhan yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan sumber sukacita dalam hidup kami. Dalam setiap apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami melewati segala macam yang kami alami. Tuhan,
Ajar kami untuk selalu bersyukur senantiasa, karena kami percaya di dalam setiap apapun Engkau hadir Tuhan. Dan Engkau merencanakan rancangan-rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan-rancangan kecelakaan. Bapa, kami mengucap syukur atas rahmat kasih dan anugerah-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah saat ini kami mau nyatakan ucapan syukur kami Tuhan dengan segenap hati kami, karena Engkau Tuhan yang boleh hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Yes, I am here. I am here because of your grace. Amen. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Ini ucapan syukur kami. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Amen. Jesus, dengan segenap hati kami, Jesus, say thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kembali kami nyatakan pujian kami Tuhan. Kami katakan I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Say one more time for Jesus. I am here, I am here, amen, because of your grace. I am here, yes, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Come on, sing together. Thank you, Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Kami nyatakan dengan segenap hati ucapan syukur kami Tuhan. Jesus, say thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Sing one more time for Jesus. Say thank you Jesus. Oh Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I
I could live today, forever I will pray. Teman-teman saja katakan thank you Jesus sebagai ucapan syukurmu. Thank you Jesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan, kami nyatakan di hadapan-Mu saat ini. It's only by your grace that I could live today, forever I. Dengan segenap hati kami bersama-sama kami nyatakan thank you Jesus, 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 Jesus. Amen. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today, forever I will praise your name. It's only by your grace, only by your grace I could live today, forever I will praise your name. Sekali lagi, it's only by your grace, yes Lord, that I could live today, forever I will praise your name. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, oh, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami naikkan, kami angkat ucapan syukur atas kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Sungguh tiada hentinya Tuhan kami mengucap syukur di hadapan-Mu, karena kebaikan demi kebaikan yang boleh kami alami sepanjang hidup kami. Teman-teman, di dalam suasana kasih dan penuh ucapan syukur, kalau teman-teman yang rindu ingin mengucapkan syukur secara spontan, teman-teman boleh unmute. Tolong host boleh dibuka supaya teman-teman bisa unmute dan bersama-sama kita mau menaikkan ucapan syukur sekalipun dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Teman-teman boleh unmute lalu sampaikan ucapan syukurmu secara spontan kepada Tuhan pada siang hari ini. Syukur aku berkopi Tuhan. Begitu juga dengan keluargaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini Engkau kumpulkan kami bersama-sama. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan pada keluarga kami Tuhan. Terima kasih juga karena Kau masih memberikan kami pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, lepas kehidupan-Mu kepada kami, setiap orang yang terdekat kami. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap berkat yang boleh kami terima dari padamu. Terima kasih Tuhan. Untuk kedua orang tua kami, baik yang masih ada di bumi maupun yang telah mendahului kami pulang ke rumah Bapa, kami bersyukur Kau boleh kirimkan mereka dalam hidup kami Tuhan. Tidak sempurnaannya apapun, tapi kami bersyukur kami boleh punya orang tua seperti mereka yang berjuang dan berkorban bagi kami. Kami bersyukur kepadamu untuk orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang Kau berikan di dalam Engkau.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus, terima kasih. Tuhan yang selalu setia menemani kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace, only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. One more time, sing for Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, sebab dialah sumber ucapan syukur, sumber sukacita dalam kehidupan kita. Dan kita mau siang hari ini datang di hadapan Tuhan, masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, masuk hadiratnya dengan penuh sukacita. Berikan sorak-sorai sekali bagi Tuhan. Haleluya. Dan saat ini kita mau sama-sama katakan dengan penuh sukacita bahwa Tuhanlah sumber sukacita dalam hidup kita. Kita masuk gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Come on. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia bersama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terangkat Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Kasih tepuk tangannya bagi Tuhan kita, Dia hadir. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Sekali lagi kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Kami mau bermazmur, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Angkat tanganmu ke surga dan katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Sekali lagi, saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Ini iman kami, pujian. Saat kami menyembah
dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian. Yang wanita saja, yang cewek-cewek nyanyikan pujian ini. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Yang cowok, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam bersama-sama dengan segenap hati kami nyatakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat. Sekali lagi kami nyatakan Tuhan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan yang paling meriah bagi Dia, sebab Dia hadir di dalam setiap puji-pujian umatnya. Haleluya. Teman-teman, saya undang kita semua sorak haleluya. Sekali lagi bersorak haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa pada siang hari ini, pada saat ini, Tuhan sungguh hadir di dalam setiap kita memuji dan menyembah Dia. Kalau tadi kita boleh bersuka cita, inilah saatnya kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita masuk terlebih lagi dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Sebab hanya Dia Tuhan yang layak. Layak untuk dipuji, layak untuk disembah, layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh datang berkumpul. Kami para pemuji dan penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau boleh menyertai setiap kehidupan kami sampai dengan hari ini. Terima kasih kalau kami boleh tadi memuji dan meninggikan nama-Mu, bersorak-sorai, melepaskan segala sesuatu yang saat ini membelenggu kehidupan kami. Dan biarlah ini saatnya kami mau datang lebih lagi, masuk dan menikmati hadirat-Mu yang kudus, menikmati Engkau, menyembah Engkau, Tuhan dan Raja kami yang hidup dalam hidup kami. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ini doa kami Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Dengan segenap hati kami, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kami nyatakan Tuhan pada saat ini, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya.
sekali lagi menyatakan pujian dari awal Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan dalam hidup kami bersama-sama. Ku hidup karena anugerah-Mu, yes Lord. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber, Kaulah sumber kehidupanku. Dan kami nyatakan pada saat ini Tuhan, kami hidup untuk menyembah-Mu ya Bapa. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahan kami, Kaulah pusat penyembahanku. Bersama-sama kami nyatakan Kau yang layak. Amin. Kau yang layak, Kau layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Dengan segenap hati kami nyatakan Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi, Engkau layak, Engkau yang layak, Engkau layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau layak Tuhan, Kau layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kami nyatakan Engkau layak, Kau yang. Angkat tanganmu ke surga saat ini. Angkat tangan tanda kau berserah di hadapan Tuhan. Yang layak, yes Lord, Engkau layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau layak. Amin. Ini doa kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kau yang layak, yes Lord, Kaulah yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selama. Lebih lagi, dengan segenap hati kami nyatakan Engkau layak, Kau yang layak. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan layak. Kami nyatakan Engkau layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau yang layak, Jesus, Kau yang layak. Amin. Kau layak,
Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Dengan lembut saja teman-teman nyatakan engkau layak, kau yang layak. Kami angkat tangan kami ke surga Tuhan. Kau yang layak. Yes Lord. Kau layak disembah, di dalam roh dan kebenaran. Engkau layak Tuhan, yang layak. Engkau layak, kau yang layak. Yes Lord. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selam. Sekali lagi, kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ya rabagada ya rabagada ya rabagada rabagada ya rabagada ya rabagada ya rabagada ya rabagada ya la 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 yeah, Jesus. We worship you. Somebody, kami menyembah-Mu Tuhan. Bebaskan rohmu saat ini, datang dan menyembah Tuhan. Sing haleluya. We worship you, Lord. Sing haleluya. We worship you, kami bebaskan roh kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bebaskan roh kami. Kami sembah Engkau, Jesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami angkat suara kami, kami angkat hidup kami, kami angkat hati kami di hadapan-Mu. Bebaskan saja siang hari ini, saat ini biar roh Allah, Roh Kudus yang memenuhi setiap kerinduan-Mu.
Yarana. Pandang wajah Yesus yang ada di hadapanmu saat ini. Biar kita boleh bertemu muka dengan Dia, menikmati indahnya hadirat-Nya yang kudus. Kini mama papa tetaplah menyembah, sebab Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan inilah kami para penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami bawa segenap hati kami di hadapan. Thank you Lord. Nikmati dan alami Dia saat ini. Kukuna mama. Kalau ada beberapa orang yang merasa hidupnya, hatinya memang kering, engkau sulit lagi merasakan cinta Tuhan. Siang hari ini Tuhan akan memenuhi hatimu kembali dengan cintanya yang begitu luar biasa. Ketika engkau membuka hati, ketika engkau tadi sungguh-sungguh menyembah, maka engkau akan kembali merasakan cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Alami saja, nikmati Tuhan. Bapak. Kokonaya lalalala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih buat kasih hadirat-Mu Tuhan yang boleh kami alami pada saat ini. Kami tahu ya Bapa, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah Tuhan saat ini kami mau tetap tinggal dan menikmati Engkau. Biarlah di dalam suasana hadirat-Mu dan kasih-Mu ini, kami boleh mendengarkan Kau berbicara melalui anak-Mu yang Kau kasih, brother kami Selo Tuhan. Seorang penyembah, seorang pemuji-Mu Tuhan yang Kau pakai secara luar biasa. Dan pada siang hari ini, biarkan Engkau sendiri yang boleh berbicara melalui hidupnya Tuhan, sehingga apa yang dia bicarakan, apa yang dia katakan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami, menguatkan kami, membangkitkan kami, terutama untuk kami para pemuji dan penyembah yang saat ini Tuhan hadir. Tuhan, sungguh kami rindu bentuk hati kami, bentuk roh kami agar sungguh-sungguh semakin hari semakin bangkit, semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah segala doa ini, penyembahan ini kami sampaikan di dalam satu nama yang punya kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silahkan Bro Selo. Oke, sebelum ke Selo, thank you Ko Beni sudah membantu kita mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Teman-teman, sebelum kita lebih lagi merasakan kasih dan kuasa Tuhan oleh pengajaran yang dibawakan oleh Ko Selo, ada titipan pesan sponsor bahwa bagi teman-teman yang belum mengisi absen melalui Google Form, silahkan dibuka kolom chat yang ada di layar Zoom teman-teman. Kemudian diklik dulu linknya, dan mohon bantu untuk mengisi absen agar panitia dapat memudahkan pada saat nanti pembagian breakout room. Mohon bantuannya, kita akan memberikan waktu beberapa menit sambil menunggu Ko Selo mempersiapkan diri. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ko Selo. Silakan Ko Selo. Tuhan, thank you. Selamat siang sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah suara saya terdengar dengan baik di tempat teman-teman? Puji Tuhan. Ya, senang sekali kalau kita semua boleh bersekutu pada siang hari ini, di mana kita sungguh-sungguh, kalau saya pribadi, saya mengalami hadirat Tuhan. Luar biasa sekali pengalaman iman kita hari ini, bagaimana dengan kuat kuasa Roh Kudus yang begitu menyala-nyala. Bro Beni dan Bro Agung membawa kita untuk bukan hanya masuk, saya percaya bukan hanya masuk dalam hadirat Tuhan, tetapi kita mengalami pribadi Allah yang hidup. Amin. Yang mengalami pribadi Allah yang hidup boleh lambaikan tangan.
Ya, yang melambaikan tangan artinya mengizinkan Benny untuk pimpin present worship lagi gitu, Ben. Lanjutin aja gimana, Ben? Ya, enggak lah. Puji nama Tuhan, sekali lagi salam sejahtera dalam kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Siang hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, kita akan sama-sama belajar tentang satu prinsip firman Tuhan. Untuk itu saya memberi waktu untuk sahabat-sahabat terkasih untuk mempersiapkan kitab suci, tablet suci, handphone suci, dan catatan-catatan suci kita. Untuk kita mau belajar sama-sama bagaimana kita membangun the spirit of worship. Ya, karena sekali lagi ini boleh menjadi penekanan buat kita. The spirit of worship itu bukan sesuatu yang langsung bam, tetapi the spirit of worship is built. Harus dibangun. Nah, siang hari ini kita akan berdiskusi sama-sama bagaimana membangun the spirit of worship itu. Karena dari hasil diskusi beberapa sahabat gitu ya, di tengah masa pandemi yang sudah 1,5 tahun ini, ada begitu banyak persekutuan doa, bukan hanya di PDOMPKK saja, tapi juga di PD umum. Mereka merasa ya itu tadi, merasa kering, merasa nggak maksimal gitu ya. Apalagi di PD-PD yang nggak ada pemusiknya, mereka cuma pakai akapela, mereka cuma pakai -1, kayaknya dibilang nggak ada gregetnya gitu. Nah, bayangkan kalau setiap PD kita punya kualitas seorang penyembah seperti Bro Benny dan Bro Agung, saya yakin dan saya percaya kita semua pasti mengalami hadirat Tuhan dengan tanda kutip gitu ya. Tapi kita nggak ada di satu komunitas bersama dengan Bro Benny dan Bro Agung. Terus bagaimana kita memaksimalkan kualitas pelayanan kita sebagai tim pelayan pujian, memaksimalkan potensi-potensi, memaksimalkan talenta-talenta kita. Karena saya tahu nggak gampang kok pimpin pujian di depan Zoom ini gitu ya, dengan tidak melihat umat, hanya melihat satu titik hijau yang ada di laptop, itu nggak mudah. Bahkan buat saya pribadi challenging banget. Nah, siang hari ini kita mau sama-sama berdiskusi bagaimana kita mau overcome challenging ini dengan membangun the spirit of worship itu sendiri. Untuk itu, saya akan mulai dengan ayat yang dipersiapkan oleh sahabat-sahabat FKP 3 Kepemudaan, yaitu Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Ini lumayan unik gitu ya, karena biasanya Yohanes 4, 23, tapi it's okay. Kita maju sedikit di Yohanes 4 ayat 24. Sama-sama kita baca, dimanapun engkau berada, mari kita declare firman Tuhan. Dimanapun engkau berada, mari declare. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya bacakan untuk teman-teman, tetapi dimanapun engkau berada, tolong baca ayat ini dengan sukacita, baca ayat ini dengan ucapan syukur, dan declare ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, barang siapa menyembah dia, menyembah siapa? Allah. Di sini dengan jelas dikatakan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus loh. Wajib, kudu, nggak bisa enggak. Dan statement ini keluar dari mulut Tuhan Yesus. Bagaimana kita tahu perikop Yohanes 4 ini berbicara tentang percakapan Yesus dengan seorang wanita Samaria. Ya, Yesus di tengah perjalanannya dia capek gitu ya, siang hari mungkin jam 12 firman Tuhan katakan dia haus banget, and then dia mendapati seorang wanita yang datang untuk menimba air. Menimba air. Ya, kejadiannya seperti itu. Kita bayangkan dulu situasi, kondisi, background story-nya. Nanti teman-teman tolong bacakan karena ini ayat ini lumayan panjang. Tetapi intinya begini, di tengah hari bolong, siang hari bolong, Yesus berjalan bersama dengan para murid gitu ya, and then dia sangat letih. Dan akhirnya dia memilih duduk untuk duduk di tepi sumur Yakub. Dan waktu Yesus lagi duduk, lagi rileks, lagi ambil nafas kali gitu ya, and then tiba-tiba datang seorang wanita yang sedang menimba air. Lalu Yesus bilang sama wanita ini, beri aku minum. Nah, teman-teman tolong lihat baik. Yesus membuka sebuah percakapan. Yesus membuat sebuah situasi. Yesus menciptakan sebuah situasi untuk membangun sebuah percakapan. Dari poin ini kita selalu tahu bahwa inisiatif selalu datang daripada Tuhan. Ya, inisiatif datang daripada Tuhan. Tergantung teman-teman dan Selo dan kita semua mau respon atau enggak.
Kita balik sedikit di Yohanes 3:16, di situ dikatakan begitu besar kasih Allah kepada teman-teman, pada kita semua, sehingga Ia mengaruniakan. Bagaimana ini menjadi sebuah rahmat untuk setiap kita. Kehadiran Yesus dalam kehidupan teman-teman, kehidupan kita semua adalah sebuah rahmat kehidupan yang wajib harus kita syukuri. Bagaimana inisiatif datang dari Tuhan. Dan singkat cerita, terjadi sebuah percakapan di sana. Nah, saya mau kita merefleksikan diri kita sebagai seorang wanita Samaria yang sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih Tuhan, kita ada di satu gelombang yang sama. Kita ada di sebuah tantangan yang sama. Kita ada di sebuah masalah yang sama, yaitu pandemi COVID-19 ini. Bagaimana hari-hari terakhir ini begitu banyak hal yang masuk gitu ya. WA group, kita nonton, kita lihat segala sesuatu, wah, so challenging gitu. Tantangan imannya begitu sangat kuat, bukan nggak mungkin. Ini membuat kita khawatir, ini membuat kita takut, ini membuat kita gentar, ini membuat kita, mohon maaf, mungkin kita kehilangan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Wah, katanya Tuhan itu maha luar biasa. Wah, katanya Tuhan itu hebat. Kok Tuhan nggak sanggup dengan PEM? Dia menciptakan mujizat suatu kali dan COVID-19 ini God. Sekali lagi, kita ada di kondisi yang sama. Tetapi, cara merespon kita lah yang membuat kita mampu untuk dapat mengatasi segala kondisi dan situasi yang kita alami secara umum ini, maupun kondisi dan situasi yang kita alami di dalam kehidupan pribadi kita, ataupun situasi dan kondisi yang kita alami di dalam karya pelayanan kita. Kita sudah diberi contoh yang sangat luar biasa tadi. Bagaimana, saya yakin Benny pun mengalami PPKM kok. Tetapi bagaimana teman-teman, ini bukan bermaksud mendewakan Benny, tapi saya tahu kualitas orang ini. Bagaimana dia begitu semangat, begitu sukacita. Kalau bisa dia loncat, dia angkat di sofa. Lah kok saya nggak bisa? Kok tim saya susah? Padahal saya pakai full band loh. Lah kok Benny sama kok Agung cuma pakai keyboard? Kok bisa ngangkat ya? Itu gimana caranya? Nah, saya yakin ini yang akan kita diskusikan. Sekali lagi, it's not about Benny, tetapi bagaimana kita mau lihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Mungkin nanti kalian tanya aja sebanyak-banyaknya, nanti Benny akan jawab di sesi tanya jawab. Bagaimana dia begitu sangat semangat. Tetapi sekali lagi kita seperti wanita Samaria. Kita pun haus. Makanya kita cari sumur, cari sumber air untuk memenuhi rasa haus kita. Untuk memenuhi rasa dahaga kita. Untuk menghilangkan rasa ketakutan. Untuk menghilangkan rasa kekhawatiran. And then Yesus bilang begini. Kalau lu tahu ya, sumber air hidup itu, gua yakin lu gak akan pernah ngerasa haus lagi. Dan wanita ini bilang apa? Tunjukkanlah aku sumber air hidup itu. Artinya apa sahabat-sahabat terkasih Tuhan? Wanita Samaria ini belum mengenal Yesus. Dia belum mengetahui, mungkin dia sudah dengar bahwa akan ada Mesias. Nanti kita lihat di keseluruhan ceritanya. Tetapi bagaimana? Dia belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan buat saya pribadi, inilah yang menyebabkan wanita Samaria ini mengalami kehausan. Mengalami kekhawatiran dalam kehidupannya. Kalau kalian perhatikan, Yesus bilang, bawa lagi suamimu ke sini. Terus dia katakan fakta kehidupannya. Bahwa dia tidak bersuami. Dan Yesus dengan jelinya, Yesus dengan tepatnya dia menceritakan fakta bahwa wanita ini tidak hidup dengan suaminya. Wow, wanita ini makin amazed. Jadi kunci yang pertama, sahabat-sahabat terkasih Tuhan, supaya kita bisa build the spirit of worship, adalah divine encounter with God. Sebuah perjumpaan ilahi bersama dengan Tuhan. Dan ini kita bicara soal Yesus. Bagaimana perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan itu mampu mengubahkan segala sesuatunya. Nanti kalau teman-teman baca Yohanes 4 di ending-endingnya, bagaimana wanita ini bersyukur, bagaimana wanita ini bersukacita, dan dia bilang, saya telah melihat Mesias.
Jadi poin yang pertama, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, untuk build the spirit of worship, kita harus punya spiritual encounter dengan Tuhan. Sebuah perjumpaan spiritual bersama dengan Tuhan. Divine encounter, perjumpaan yang sangat luar biasa bersama dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan kita tahu, divine encounter, spiritual encounter with Jesus, kita bisa dapatkan lewat kuasa, doa, pujian, dan penyembahan. Pujian dan penyembahan bukan cuma sekedar tugas pelayanan sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Tetapi pujian penyembahan adalah sebuah situasi, sebuah kondisi bagaimana kita datang dengan seluruh keberadaan hidup kita, kita berjumpa dengan Dia di dalam indah hadirat-Nya. Ini kunci sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Supaya kita tidak mengalami kekeringan, supaya kita tidak mengalami yang namanya burnout dalam pelayanan. Bahkan ada seorang anak muda, dia share, gue tuh dalam pelayanan sepanjang masa pandemi ini, gue tuh ngerasa stres banget. Teman-teman, hati-hati. Kalau kita sudah stres dalam pelayanan, kalau kita burn out dalam pelayanan, itu ciri pelayanan kedagingan. Karena kita sudah mengandalkan kekuatan diri kita. Kita sudah mengandalkan kepandaian kita. Kita bukan lagi menjadi man of spirit, woman of spirit, tetapi we become the man of event. Wah, saya dituntut untuk berpikir, bikin event ini, bikin keadaan ini seperti ini supaya PD saya nggak stuck, supaya ada sesuatu yang baru. Saya setuju sahabat-sahabat Kristus. Kita harus menciptakan situasi yang baru. Makanya poin yang pertama ini sangat penting. Milikilah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Milikilah waktu untuk menikmati hadirat Tuhan. Bahkan bukan hanya waktu engkau mempersiapkan pelayanan pujianmu, tetapi jadikan pujian penyembahan sebagai habit. Jadikan intimate worship itu sebagai sebuah kebiasaan hidupmu. Mungkin dulu kamu pujian penyembahan hanya kamu lakukan untuk pelayanan. No, this is a new normal. Lakukan kebiasaan yang baru. Jadikan pujian penyembahan itu sebagai cara kita hidup. Bukan gaya hidup, karena gaya hidup bisa berubah. Tetapi bagaimana the way of life, bagaimana cara kita hidup adalah hidup untuk menyembah Tuhan. Dan ini yang gak dimiliki wanita Samaria itu. Makanya Yesus ajarkan sebuah sistem, sebuah cara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Yesus mengajarkan, ayo inilah waktunya untuk setiap saudara dan saya duduk di bawah kaki Tuhan. Sujud di bawah kaki Tuhan. Allah kita tidak jauh. Dia hanya sejauh doa kita. Dia hanya sejauh pujian penyembahan kita. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman, kenapa kamu ngerasa jauh, kenapa kamu ngerasa kering, itu pasti bukan Tuhan yang menjauh, tetapi pasti engkau yang menjauh daripada Tuhan. Karena inisiatif keselamatan datang dari Allah. Sudah Dia buktikan. Waktu di saat kita masih berdosa, Yesus sudah mau mati buat teman-teman dan saya. Artinya apa? Dia ada. Dia selalu ada. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Masalahnya cuma satu. Kita datang cari Dia atau enggak? Kita menghampiri tahta kerahimannya atau enggak? Kita datang sujud menyembah dan mempermuliakan serta bersyukur kepadanya atau enggak? Nah ini tantangannya sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Dan jujur, kalau ditanya, apakah kalau saya pernah mengalami kekeringan, saya harus jujur di depan teman-teman. Ya, saya masih manusia biasa, saya pun pernah merasa kering. Tetapi yang saya tahu, kalau saya sudah mengalami kekeringan, apalagi dengan kondisi kayak begini gitu ya. Saya bukan dibilang orang yang suka nongkrong, tetapi saya orang yang suka menghabiskan waktu entah main laptop atau baca buku di coffee shop gitu. Ini benar-benar api penyucian hal seperti ini. Nggak bisa nongki dengan tanda kutip. Tetapi dari pembelajaran saya pribadi, divine encounter, spiritual encounter dengan intimate worship with God, itu menjadi langkah awal untuk kita dapat membangun the spirit of worship. Yohanes 4:23, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Teman-teman, ayo, jangan tunda-tunda lagi.
Inilah saatnya untuk we build the spirit of worship. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar sekedar mengingatkan, yang Tuhan cari bukan tim pelayan pujian, yang Tuhan cari bukan worship leader, yang Tuhan cari bukan singers, yang Tuhan cari bukan pemusik. Karena kalau nanti kamu lihat di surga mulia dalam Wahyu 4:1-11 itu jelas digambarkan, someday we will be there gitu ya. Akan ada yang menjadi bagian di sana. Di sana wow, canggih-canggih. Pemusiknya hebat-hebat. Tetapi kenapa Tuhan masih mau penyembah, seseorang yang do worship, pribadi yang mau meninggikan dan memuliakan kita? Kenapa Tuhan masih mau ada penyembah-penyembah di dunia, sedangkan di surga mulia dia sudah dimuliakan? Sahabat-sahabat terbaik dalam Tuhan, catat ini. Catat ini. Malaikat di surga boleh mempermuliakan Tuhan, tetapi derajat teman-teman, derajat kita semua di atas malaikat. Tuhan rindu mendengar doamu. Tuhan rindu mendengar pujian penyembahanmu. Tuhan rindu mendengar ucapan syukurmu. Karena apa? Karena engkau dan aku sudah ditebus dengan darah yang mahal. Pujian penyembahanmu dimateraikan dengan kuasa darah anak domba. Yesus mati buat engkau dan aku. Yesus bangkit buat engkau dan aku. Dan dengan kuat kuasa darahnya, pujian penyembahan kita dimateraikan. Kita begitu spesial di mata Tuhan. Itu yang membuat dia bilang, saya mau ada penyembah-penyembah Tuhan bukan hanya dari tim pelayan PDOMPKK dari Kuskupan Langgun Jakarta. Tetapi yang saya rindu adalah pribadi-pribadi yang mau menyembah. Pribadi-pribadi yang mau bersyukur. Karena kenapa kamu harus bersyukur? Karena kamu sudah dimateraikan dengan darah Kristus. Materai darah anak domba bukan cuma mampu membuat engkau dan aku melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi materai darah anak domba membawa engkau dan aku masuk dalam kekudusan hadirat Tuhan. Dengan seluruh keberadaan diri dan hidup pribadi kita. Wah, ini penting banget. Makanya Tuhan rindu sahabat-sahabat kasih Tuhan. Untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Betul. Tidak diperlukan suara yang bagus. Tidak diperlukan musik yang indah. Karena sesungguhnya hatimu lah yang Tuhan cari. Untuk menjadi penyembah loh. Tetapi kalau kamu nanti terlibat dalam tim pelayan pujian, mohon maaf sekali. Jangan sampai suaramu bikin fals. Jangan sampai kamu menyumbangkan lagu. Maksudnya waktu kamu nyanyi, lagu tersebut jadi sumbang. Jadi nggak enak didengar. Karena sekali lagi untuk menjadi pelayan pujian, hal-hal yang sifatnya teknikal kamu harus kuasai. Tetapi untuk menyembah Tuhan yang menjadi pondasi dan dasar, the spiritual things-nya harus kuat. Hati yang mau menyembah, hati yang mau bersyukur, hati yang mau memuliakan Dia karena engkau tahu darah Yesus sudah dimateraikan dalam dirimu. Yesus mati untuk engkau dan aku. Yesus rela disiksa, taat pada perintah Bapaknya sampai mati, dan kemudian yang bangkit untuk berikan kemenangan. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam ruang kudus Tuhan untuk dapat menyembah Dia. Tetapi sekali lagi, Yesus mengajarkan sebuah standarisasi. Allah adalah roh. Makanya kamu harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ini standarisasi yang suka nggak suka, mau nggak mau, kamu dan aku harus punya. Ini yang harus kita miliki. Nggak bisa nggak, teman-teman. Menyembah dalam roh bukan bicara soal kualitas, seberapa bagus engkau bernyanyi dengan iringan musik, dengan karunia berdoa dalam bahasa roh. Kalau kamu bisa, syukuri. Tetapi menyembah dalam roh, kalau kamu lihat ini rohnya huruf kecil, which is adalah rohnya engkau dan rohnya aku. Dan disinilah letak rahmat Tuhan itu. Disinilah letak kemuliaan Tuhan itu. Bagaimana engkau dan aku di tengah kondisi ini sekalipun, ya, di tengah masa pandemi ini sekalipun, engkau dan aku tidak yatim piatu. Dia mengutus Roh Kudusnya yang tinggal dalam diri setiap kita, yang diperbaharui waktu engkau dan aku menyembah dan memuliakan Dia. Ini intimate worship itu membangun sebuah spirit of worship. Tetapi di sini kita bicara tentang rahmat pembaharuan. Rahmat pembaruan. Roh Kudus itu membantu kita
menolong kita, menghibur kita untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Roh Kudus mengubahkan pola pikir kita. Roh Kudus mengubahkan pattern hidup kita. Roh Kudus mengubahkan cara pandang kita untuk melihat keadaan bukan lagi seturut dengan cara kita melihat, tetapi seturut dengan cara Allah melihat. Makanya poin yang kedua, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, ini sangat penting. Bagaimana dengan rahmat Roh Kudus yang tercurah dalam diri kita? Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengingatkan segala sesuatu yang Yesus pernah ajarkan kepada kita. Roh Kudus akan mengingatkan setiap doa, setiap firman Tuhan yang kita download waktu kita intim secara pribadi dengan Tuhan lewat kuasa pujian dan penyembahan, lewat perayaan syukur ekaristi walaupun masih secara online. Roh Kudus akan mengingatkan lagi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Dan waktu Roh Kudus mengingatkan kita akan diberikan sebuah penggambaran tentang diri kita di-compare dengan kasih karunia Allah, dengan rencana Tuhan. Dan tentunya sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, tanpa bermaksud menghakimi karena saya pun begitu. Seringkali kita berbuat dosa. Seringkali kita jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran. Seringkali kita terikat dengan kebiasaan-kebiasaan. Dan inilah poin yang kedua, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, untuk build the spirit of worship. Jadikan sebuah sikap pertobatan sebagai sebuah langkah iman kita. Pertobatan yang sejati itu harus menjadi sebuah langkah iman. Karena tanpa pertobatan tidak akan ada pembaharuan. Pembaharuan dimulai dari sebuah langkah pertobatan. Pertobatan apa sih yang saya perlu lakukan? Lah saya pelayanan kok. Hei, ada begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan. Masih seringkali nggak bisa bersyukur. Kalau di layar Zoom, di layar YouTube, wih enak banget bersyukurnya. Tetapi once kita keluar dari layar Zoom, wah kayaknya susah banget bersyukur. Wah saya burn out, saya stres, saya nggak suka keadaan ini. Kenapa Tuhan nggak bla 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 bla. Itu yang harus diubah. Itu yang harus diperbaharui. Itu yang menjadi challenge buat kita. Makanya teman-teman tolong buka di Efesus 4. 22-23. Efesus 4, 22-24 ya. Kita baca sama-sama dimanapun engkau berada. Saya bacakan buat teman-teman. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saya percaya setiap kita yang ada di ruangan Zoom meeting ini maupun nanti yang ada di YouTube yang melihat tayangan ini. Saya yakin dan saya percaya kita adalah pribadi yang berjuang. Ya, sekali lagi pribadi yang berjuang. Kita nggak lepas dari dosa walaupun mungkin kita sudah pelayanan. Ya, sekali lagi mohon maaf tanpa bermaksud menghakimi, kita seringkali masih dikuasai dosa. Persis seperti yang Bro Ferdi katakan tadi. Kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh, maka kita dipimpin oleh kedagingan. Sebaliknya, firman Tuhan yang diberitakan tadi di awal, kalau kita dipimpin oleh Roh, maka kedagingan itu makin lama akan makin kecil. Artinya apa? Untuk hidup dalam pimpinan Roh, langkah pertama adalah menanggalkan manusia lama. Menanggalkan pola pikir yang lama, menanggalkan sifat yang lama, menanggalkan cara-cara pelayanan yang lama. Kenapa saya katakan itu? Karena, mohon maaf nih ya, sekali lagi saya minta maaf jika ini menyinggung sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Hari ini nggak ada panggung buat kita. Ya, panggungnya di Zoom. Kita nggak bisa all out pelayanan dengan kebangunan rohani Katolik yang besar, dengan tata lampu yang megah, dengan dandanan yang heboh, dengan musik yang keren. Nggak ada panggung. Tetapi yang harus kita punya adalah mesbah.
Dan hari-hari ini, kenapa sering kali kita merasa kering? Kita merasa nggak maksimal melayani. Mohon maaf sekali lagi. Saya berharap, saya berdoa ini Kak, kejadian di Zoom meeting ini. Bisa jadi kamu cari panggung. Pertobatan adalah langkah awal untuk membangun mesbah. Makanya saya selipkan poin ini. Karena tanpa pertobatan tidak ada pembaharuan. Tidak ada pembaharuan. Tanpa pertobatan tidak ada manusia roh. Saya garis bawahi manusia roh. Karena yang Tuhan cari penyembah-penyembah Tuhan, dia harus manusia roh. Bukan yang hanya melayani dengan ngegrundel, bukan melayani dengan segala keterbatasan ini, gampang kecewa. Duh, nggak ngangkat pujiannya, orang cuma ngelihat layar, susah saya untuk ekspresi. Itu artinya apa? Kembali ke keakuanku, caraku. Which is, ya mungkin kamu mau punya prinsip untuk memberi yang terbaik. Tetapi dengan kondisi ini, waktu kamu kecewa, waktu kamu down, waktu kamu nggak semangat, waktu kita semua tidak lagi melayani dengan syukur dan sukacita. Mohon maaf sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Kita harus bertobat. Kenapa? Kita mengandalkan kedagingan kita. Makanya pertobatan yang sejati itu dimulai dengan menanggalkan pola pikir lama ini. Menanggalkan cara hidup yang lama. Mematikan cara hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ini kita harus tanggalkan. Kita harus buang. Karena kalau kita tidak buang, kita nggak bisa melakukan ayat selanjutnya. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Pembaruan di dalam roh dan pikiran harus dimulai dengan menanggalkan kebiasaan yang lama. Kebiasaan yang lama gitu. Dan kita harus belajar untuk adjust dengan kondisi new normal ini. Kita nggak tahu sampai kapan ini semua terjadi. Saya yakin kita punya passion yang sama kok. Untuk kembali temu muka, untuk kembali say hi tanpa harus menggunakan masker, melayani di tempat komunitas kita, melayani di tempat PD kita. Tapi ya lagi nggak bisa, masa lu mau maksa? Tanggalkan kebiasaan yang lama, pola pikir yang lama, kenakan pola pikir yang baru, supaya kamu dapat diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Dan mengenakan manusia yang baru. Dengan kondisi pelayanan kita yang seperti ini, ya syukuri aja kita pelayanan online. Kenapa ribet sih? Kenapa puyeng sih? Masalah ngangkat gak ngangkat pujian penyembahan itu urusannya Tuhan kok. Bukan urusannya kita. Bagian kita adalah memberi yang terbaik, melayani dengan terbaik, melayani dengan ucapan syukur. Emang gak ada masalah kalau kita melayani dengan akapela? Enggak kok. Kata siapa pujian penyembahan gak ngangkat? Coba aja nanti suruh Benny akapela. Pasti tetap ngangkat. Karena ada kualitas, the spirit of worship inside of him. Ya. Apakah pujian penyembahan dengan minus one? Pujian penyembahannya gak ngangkat. Karena terpola. Betul, jadinya kita harus ngikutin. Tetapi bukan soal musiknya. Bukan soal lagunya. Tanpa mengecilkan pemusik di ruangan ini ya. No. Bukan soal aransemennya kok. Tetapi soal penyembah-penyembahnya. Dia nyembah Bapa dalam roh dan kebenaran enggak? Dia menjadikan hidupnya sebagai ucapan syukur enggak? Dia menjadikan seluruh keberadaannya, roh, jiwa, dan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan bagi Allah enggak? That's the spirit of worship. Belum lagi ya. Mohon maaf sekali lagi. Belum lagi yang melayani tidak dengan kemurnian hati. Saya melayani dengan murni hati kok. Iya, setuju, puji nama Tuhan kalau iya. Tapi berapa banyak di ruangan ini atau yang mengikuti pertemuan kita hari ini, kita masih memendam luka, kita masih memendam kekecewaan, kita masih memendam rasa marah. Tuhan bilang menyembah dalam roh dan kebenaran loh. Rasa kecewa, marah, itu ada di dalam jiwa kita. Roh dan jiwa kita adalah kesatuan. Melayani dengan luka batin. Gak heran
nggak ngangkat pujian penyembahannya. Karena penyembahnya, orangnya, belum hidup di dalam roh. Belum menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kebenaran di sini, standar kebenaran di sini bicara soal firman Allah yang kita hidupi dan menghidupi diri kita. Pelayanan pujian penyembahan bukan hanya kamu tampil di Zoom meeting ini. Tetapi bagaimana kamu menceritakan rahmat pembaharuan, perubahan yang Tuhan kerjakan dalam dirimu. Makanya walaupun kamu mungkin belum bisa karunia berdoa dalam bahasa roh, waktu kamu melayani, waktu kamu bernyanyi, waktu kamu memuji, walaupun gak pakai musik, walaupun pakai -1, orang dapat yang namanya transfer spirit itu. Bagaimana roh Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga, termasuk Zoom meeting ini. Dia akan menyapa setiap pribadi. Apabila ada seorang pribadi pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki sifat, yang memiliki karakter, yang memiliki hidup sebagai seorang pemuji dan penyembah, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, yang merupakan standar yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Apapun kondisinya teman-teman, apapun kondisinya. You will share the God's grace. Sebaliknya, walaupun kamu punya pemusik canggih, musikmu hebat, aransemennya luar biasa, tetapi kalau pribadi penyembahnya tidak hidup di dalam roh dan kebenaran, nggak nyampe tuh. Orang hanya akan menonton, ya, orang hanya akan menonton sebuah ibadah pujian penyembahan. Dia nonton aja, tapi umatnya tidak mengalami apa-apa. Hati-hati, sahabat-sahabat kasih dalam Tuhan. Jadi poin yang kedua, ini penting. Tanggalkan kebiasaan yang lama, perbaharui roh dan pikiranmu, kenakan manusia-manusia yang baru. Syukuri keberadaan hari-hari ini. Saya yakin Bro Benny atau beberapa sahabat di Zoom meeting ini pernah mimpin pujian penyembahan tanpa musik. Just go, ini kebiasaan baru kok. Tetapi dengan pola pikir yang baru, jangan kita kehilangan semangat. Haleluya, haleluya. Jangan ya karena loyo gitu, karena umatnya cuma manyun. Ya, mari umat Tuhan sorakan haleluya. Ya nggak ada powernya dong. Makanya harus dimulai dari diri kita. Tema The Spirit of Worship ini harus dibangun dari diri kita sendiri. Bukan dari tim pelayan. Karena waktu kita membangun sebuah langkah iman pertobatan, sahabat-sahabat terkasih Tuhan, hidupmu akan menjadi hidup yang menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kamu menghasilkan the fruit of worship, buah dari hasil penyembahanmu. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan memberitakan kabar sukacita itu dengan semangat. Coba kamu lihat, baca kitab suci. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang hidupnya diubahkan atau disembuhkan. Wah, mereka tell about Jesus dengan sangat luar biasa. Saya melihat mujizat. Saya berjumpa dengan Sang Mesias. Saya berjumpa dengan Tuhan. Mereka bersyukur. Mereka bersuka cita. Makanya kita harus melayani dengan buah roh. The Spirit of Worship bicara soal buah roh. Kita harus melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih artinya apa? Kita dibebaskan dari luka, dibebaskan dari kekecewaan, dibebaskan dari rasa marah. Kita menjadi pribadi yang mengasihi dan mengampuni. That's the man of spirit, that's the woman of spirit. Kita melayani dengan kasih sukacita. Mau ada musik, mau nggak ada musik, mau WL sendiri, mau firman sendirian, nggak ada pemusik. Jalan. Karena yang saya tahu, saya cuma mau melakukan satu hal. Saya mau mengasihi Tuhan. Dan kalau saya mengasihi Tuhan, saya mau mengasihi sesama. Matius 22. Semangat. Penuh sukacita, penuh damai sejahtera gitu ya. Tampil di layar mukanya penuh sukacita. Nggak tegang. Mukanya nggak stres. Penuh dengan senyuman. Senyuman yang tulus ya, bukan senyuman yang dibuat-buat. Karena pengalaman dengan Tuhan itu menghasilkan sebuah buah kehidupan, buah roh. Galatia 5:22-23, kamu baca deh. Bahkan dikatakan penguasaan diri. Ya biar menguasai diri. Umatnya nggak semangat, umatnya nggak respon, bodoh amat.
Kalau saya sih ya, karena seorang penyembah Tuhan yang bersuka cita dengan ketulusan, dengan kegerakan roh, dia akan transfer spirit. Tentunya dengan teknik-teknik yang kalian bisa dapatkan di mana FKP 3 Kepemudaan, SPB, itu kan diajari. Ngajak umat mimpin pujian online itu diajari, nanti kalian belajar. Atau kalian sudah belajar, praktekin. Praktekin. Bangun semangat umat. Kalau kalian pimpin pujian berdiri ya melompat, bersorak, jangan ragu. Nyanyi juga dengan semangat roh yang menyala-nyala. Lagunya cepet, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Moodnya udah dapet, tetapi kita nyanyinya beatnya yang dibangun pemusik, atmosfernya udah kuat. Terus tiba-tiba kita nyanyi, masuk hadiratnya dengan hati. Gimana ada power? Gak heran umat kamu ngopi. Gak heran umat kamu waktu pujian penyembahan malah cari makanan online. Karena WL-nya gak gitu. Spirit of worship itu adalah buah dari penyembahan. Galatia 5, 22, 23. Jadilah, maka saya rindu sekali lewat perjumpaan kita siang hari ini. We become the man of spirit, not man of event. Man of spirit, women of spirit, the worshippers. Penyembah-penyembah. Bukan hanya pelayan-pelayan pujian, tetapi penyembah Tuhan. Ya, Galatia 5 jelas bilang apa? Sebentar, saya buka sebentar. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran. Ya kalau ada kamu melayani, ada ya di Zoom ada yang membuat kamu nggak sabar, unmute aja susah banget ya. Kalau kalian di PDOM PKK sih pasti nggak ada yang namanya gaptek deh. Tapi kalau kamu pelayanan di PD umum, puji Tuhan, challenging banget. Unmute aja nggak bisa, disuruh mute malah dia ngomong gitu ya. Udah lagi nyanyi terus dia ikut nyanyi kan kadang-kadang kan suara kan delay gitu. Wah itu perlu kesabaran. Tetapi man of spirit, women of spirit, dia akan mampu mengendalikan situasi karena dia tunduk dalam pimpinan roh. Nah, waktu kita menghasilkan buah penyembahan, maka spirit of worship itu benar-benar kita hidupi. Benar-benar menjadi sebuah kehidupan. Ya, bukan pelayanan. Spirit of worship is not about your ministry, but spirit of worship it's all about your life. Hidup kita, pekerjaan kita, studi kita, keberadaan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pribadi, sebagai mahasiswa, sebagai murid, sebagai apapun. When we build the spirit of worship and it become your life, saudara, teman-teman muda. Apapun yang kamu perbuat, Tuhan akan buat engkau berhasil. Jadi poin untuk membangun the spirit of worship adalah kembali kepada hati Bapa. Kembali kepada keintiman dengan Tuhan. Kembali untuk bersekutu secara pribadi, bukan cuma cari Tuhan waktu engkau mau pelayanan. Tetapi milikilah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Lebih baik 1 hari aku dalam hadirat Tuhan daripada 1000 hari aku di tempat yang lain. Itulah kerinduan hati pemazmur. Demikian juga itu harus menjadi kerinduan hati kita. Sebab kita tahu dekat Allah saja aku tenang, dekat Allah saja aku tentram, dan dekat Allah saja aku beroleh pengharapan yang baru. Karena kita tahu Tuhan adalah kota benteng, gunung batu, kubu pertahananku. 1000 boleh rebah di kiri, 10.000 boleh rebah di kanan, tetapi kita semua akan tetap tegak berdiri karena kita andalkan Tuhan. Dan waktu kita andalkan Tuhan, kita izinkan kuat kuasa rohnya lewat kuasa doa pujian penyembahan. Dia hadir. Dia hadir, sahabat-sahabat terkasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus. Bagaimana kita mengalami Tuhan. Ini penting sekali. Jangan cuma cari Tuhan waktu kita mau pelayanan. Syukuri.
Karena lewat karya dan rahmat penebusan, kita dimateraikan dengan darah anak domba. Tabir bait Allah sudah terbelah dua, sehingga kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus Allah anytime, setiap waktu, secara spiritual. Kita dapat masuk ruang Maha Kudus Tuhan untuk menyembah Dia sepanjang waktu. Makanya Daud katakan, selagi aku ada, selagi aku hidup, aku mau terus memuji dan menyembah. Nah, waktu kita intimate dengan Tuhan, waktu kita benar-benar bergumul bersama dengan Tuhan, kita benar-benar membawa seluruh keberadaan diri hidup kita, dengan seluruh kelemahan, keterbatasan, keberdosaan kita. Jangan tunggu sempurna untuk masuk dalam hadirat Tuhan, karena sampai kapanpun engkau tidak akan pernah sempurna. Tetapi waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, di dalam segala ketidaksempurnaan diri kita, rahmat Allah lah yang menyempurnakan diri kita. Dengan rahmat Allah yang menyempurnakan diri kita, engkau dan aku dicalan sama Tuhan. Ayo, mau jadi manusia yang penuh dengan kuat kuasa roh nggak? Lakukan pertobatan. Tanggalkan semua kebiasaan-kebiasaan lama. Cara hidup yang lama. Pola pikir yang lama. Kenakan manusia yang baru setelah engkau diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan waktu engkau diperbaharui dalam roh dan pikiran, mengenakan pattern, mengenakan cara hidup yang baru, you will become the man of spirit. Yang melayani dengan kasih, yang melayani dengan rahmat belas kasih, yang melayani dengan sabar, yang melayani dengan penuh kebaikan, yang melayani dengan penuh ucapan syukur, yang melayani dengan pengendalian diri, yang melayani dengan sukacita, yang membagikan damai sejahtera. Spirit of worship is you. It's me. Karena di dalam diri kita ada roh Allah. Roh Kudus yang akan membantu kita. Karena Roh Kudus, Allah mencurahkan bukan roh yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang pengecut ataupun penakut. Tetapi di dalam diri kita ada roh keberanian. Di dalam dirimu, dalam diriku adalah roh keberanian. Roh Kudus bukan roh ketakutan atau bukan roh kekhawatiran, tetapi roh keberanian yang akan membangkitkan ketertiban kasih. Dan kita hidup di dalamnya. Dan waktu kita hidup di dalamnya, suka nggak suka, mau nggak mau teman-teman, kita semua akan menjadi man of spirit. Pribadi-pribadi yang kepenuhan roh. Pribadi-pribadi yang hidup taat di dalam pimpinan roh. Dan satu hal yang kita boleh pegang, waktu kita hidup taat dalam pimpinan roh, persis seperti yang Ferdi katakan di pembukaan tadi. Kita hidup dalam roh, maka dosa semakin hari semakin mengecil. Kita taat dalam pimpinan roh, kedagingan kita semakin dihilangkan dalam diri kita. Dan waktu kita menjadi manusia roh, waktu kita membangun the spirit of worship di dalam diri kita, satu hal yang saya percaya, apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ad maiorem Dei gloriam, for the greater glory of the Lord. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan waktu semua kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, satu hal yang kita boleh pegang, apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, Tuhan Yesus akan membuat kita berhasil. Termasuk di dalam karya pelayanan kita. Di tengah kondisi ini sekalipun, kalau kita hidup sebagai manusia roh, manusia menghidupi kebenaran sesuai yang Yesus request, maka saya yakin dan saya percaya, pelayanan, pujian, penyembahanmu dalam segala situasi ataupun kondisi, dengan musik ataupun tanpa musik, dengan akapela maupun dengan minus one, ataupun hanya engkau sendiri, engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi saluran rahmat berkat cinta Tuhan untuk banyak orang di persekutuan doa tempat engkau melayani. Karena ada satu pribadi yang menghidupi the spirit of worship. Ini menjadi kehidupan kita dan tentunya ini menjadi tantangan kita. Mari, hiduplah sebagai pemuji dan penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke host.
Thank you sekali lagi Koselo untuk pengajaran yang begitu menyegarkan kita semua. Oke, teman-teman, sebentar lagi teman-teman akan dibagi ke dalam beberapa breakout room untuk sharing bersama teman-teman di dekanatnya. Mohon menunggu sebentar sambil panitia tim multimedia membantu untuk menyiapkan breakout room. Silahkan men-sharingkan apapun juga kondisi pujian penyembahan di persekutuan doanya, ataupun mungkin kehidupan pujian pribadi, atau apapun boleh di-sharingkan, boleh ditanyakan, nanti akan dibantu didampingi oleh teman-teman dari FKP 3 dan juga oleh Ketua Dekanat. Kepada tim, jika sudah siap, boleh silakan untuk bantu membagi teman-teman ke dalam breakout room. Bagi teman-teman yang mungkin belum rename namanya, mohon untuk sekali lagi di-rename dengan nama dekanat _ nama kalian untuk membantu teman-teman untuk bisa membagi kalian ke dalam breakout room. Oke. Sambil menunggu juga bisa kembali mengisi link Google Form absensi yang ada di kolom chat. Karena tadi data yang masuk itu baru 90-an yang mengisi absensi.